Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah, kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah, kuat Indonesia tangguh. Kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 20 Januari 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapitasari. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini kita awali dari informasi Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawalunto ajak konten kreator ikut andil mempromosikan tenun silungkang. Dengan reporter Flora Wahyuni, silakan laporannya.
Pendengar LPPL Indonesia, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra beraudiensi dengan perwakilan usaha tenun-tenun Jembatan Merah Silungkang untuk membahas perkembangan tantangan dan peluang penguatan industri tekstil lokal khas Sawalunto. Audiensi ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Sawalunto 19 Januari 2026. Audiensi tersebut menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tenun guna menyerap aspirasi lapangan serta merumuskan langkah dukungan yang realistis dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Sawalunto menyampaikan sejumlah alternatif dukungan, khususnya pada aspek pemasaran, agar kain tenun Silungkang semakin dikenal luas dan mampu menjangkau pasar yang lebih besar. Salah satu langkah yang dibahas adalah sinergi promosi melalui Dinas Pariwisata bersama para konten kreator Sawalunto dengan memanfaatkan media digital untuk memperkuat branding, nilai budaya, dan daya tarik produk tenun Silungkang. Sementara itu, perwakilan usaha tenun Jembatan Merah Silungkang juga menyampaikan saran agar kain tenun lokal dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakaian seragam ASN maupun pelajar sekolah, sebagai upaya memperluas pasar sekaligus menjaga kesinambungan produksi para pengrajin. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sawalunto menyatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk melalui kemungkinan penerbitan surat edaran sebagai bentuk keberpihakan konkret terhadap produk lokal yang diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi para pengrajin dan masyarakat Silungkang. Demikian laporan dari Flora Wahyuni, Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Flora Wahyuni atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama ada reporter Sita dari Jateng Radio Semarang, Jawa Tengah. Klaim asuransi petani terdampak banjir sudah diajukan, tunggu validasi dan realisasi. Silahkan laporannya Sita. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengajukan klaim asuransi usaha tani padi untuk lahan pertanian yang terdampak banjir di Kudus, Pati, Grobogan, dan Jepara. Saat ini data sudah berada di asuransi Jasindo untuk dilakukan validasi dan realisasi atau klaim asuransi. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares mengatakan, pendataan terkait lahan padi yang terdampak banjir sudah dilakukan. Tepatnya untuk daerah Kudus, Pati, dan Grobogan. Data tersebut sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Siap yang digunakan untuk klaim AUTP. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun telah menginstruksikan kepada kepala daerah yang wilayahnya terdampak cuaca ekstrim untuk segera mengajukan asuransi gagal panen. Hal itu dilakukan sebagai langkah perlindungan bagi para petani. Demikian yang bisa saya laporkan dari studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Sita atas laporannya. Dan berita ketiga datang dari Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Siapkan SDM tangguh, Pemkab Barito Utara gandeng ESQ laksanakan training leadership 165. Silakan reporter Yayu Bahar, maksud kami dengan laporannya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT mengambil langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia dengan menggelar training ESQ 165 bagi jajaran pimpinan daerah dan kepala perangkat daerah di Menara 165 Jakarta pada Senin 19 Januari 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara menjelaskan bahwa momentum 101 hari kerja ini menandai kesiapan seluruh elemen pemerintah setelah berhasil meyakinkan Kementerian Keuangan terkait ketersediaan anggaran dan mengintegrasikan visi misi ke dalam RPJMD. Kini giliran kualitas aparatur yang ditingkatkan. Salahuddin juga menerangkan karena program sudah siap dan anggaran sudah selesai, visi misi sudah masuk ke dalam sistem, maka satu hal yang terpenting yang harus dikawal adalah SDM yang melaksanakannya.
Beliau berkeinginan seluruh pimpinan hingga staf memiliki satu frekuensi, yakni mengabdi dengan jujur dan peduli demi mewujudkan Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan melalui 7 budi utama, yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Bupati optimis roda pembangunan di bumi ia mulik Bengkang Turan akan melaju lebih kencang dan bersih. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Yayu Bahar atas laporannya, dan pendengar, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Rina Repitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, dan Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik mendengar, selanjutnya kita beralih ke sesi kedua Berita Indonesia Live untuk mendengarkan laporan dari LPPL Radio Suara Daksi Narga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sinergi ketahanan pangan, Bupati tebar benih lele di Karangrejek, dukung program makan bergizi gratis. Silakan reporter Abi Hasan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia,
Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih SEMP menghadiri kegiatan penebaran benih ikan lele di Kelurahan Karangreje pada Senin 19 Januari 2026. Kegiatan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari program bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat melalui budidaya perikanan. Dalam kesempatan itu, Bupati Endah menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi hasil budidaya lele dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya untuk mendukung penyediaan menu makanan bergizi gratis. Menurut Bupati, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga pada kepastian penyerapan hasil panen. Kerjasama dengan SPPG diharapkan mampu menjamin lele hasil budidaya terserap dengan baik sehingga tidak menjadi beban bagi kelompok pengelola. Bupati juga memberikan arahan teknis terkait pengelolaan budidaya lele. Ia mengibaratkan perawatan benih lele seperti merawat bayi manusia yang memerlukan perhatian khusus. Pengelola diminta waspada terhadap kadar pH air serta memastikan ketersediaan oksigen melalui aliran listrik yang stabil agar pertumbuhan ikan optimal. Lebih lanjut, sistem budidaya ini diharapkan terintegrasi dengan penanaman sayur organik seperti kangkung. Limbah dari kolam bioflok dinilai sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman di sekitar lokasi, sehingga menciptakan sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan. Dengan manajemen yang baik termasuk penyortiran ikan secara rutin berdasarkan ukuran, Bupati berharap pasokan lele untuk kebutuhan SPPG dapat terjaga keberlanjutannya setidaknya setiap 2 hari sekali. Ia juga telah meminta dinas terkait untuk melakukan pendampingan intensif, terutama pada masa kritis 2 hingga 3 hari pertama pasca penebaran benih, guna memastikan bibit tidak mengalami stres akibat perbedaan lingkungan. Selain itu, para pengelola didorong untuk terus belajar dan tidak ragu melakukan studi banding ke lokasi budidaya lele lain yang telah berhasil agar pengetahuan dan keterampilan mereka semakin berkembang. Sementara itu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sujarwanto menjelaskan bahwa bantuan ini diperoleh melalui proses pengajuan proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Ia menyebutkan koperasi telah melakukan persiapan lahan selama kurang lebih 2 bulan sebelum penebaran benih dilaksanakan. Sujarwanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih Karangreje. Ia berharap pendampingan dari dinas terkait dapat terus berlanjut agar usaha budidaya lele ini berjalan sukses, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Abi Hasan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Jelang Ramadan, DPP UKM pastikan harga dan stok sembako di Kota Magelang stabil. Silakan Salsa dengan laporannya. Pendengar LPPL se-Indonesia, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM atau DPP KUM Kota Magelang memastikan hingga 1 bulan menjelang Ramadan, harga dan pasokan sembako masih dalam kondisi aman dan terkendali. Kepala DPP KUM Kota Magelang, Syaifullah, menjelaskan bahwa pantauan harga dilakukan secara rutin setiap hari melalui sistem survei pasar. Hasilnya, belum ditemukan lonjakan harga yang signifikan. Bahkan, beberapa komoditas seperti cabai yang sempat melambung di awal tahun, kini tren harganya cenderung menurun dan stabil. Untuk mengantisipasi tradisi nyadran yang biasanya memicu kenaikan permintaan sekitar 5 hingga 10%, pemerintah telah memperkuat kerjasama dengan daerah penyangga untuk menjamin kelancaran distribusi. Sektor industri makanan dan minuman rumahan pun juga dipastikan tetap berproduksi normal. Hal ini diharapkan menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meraup omset lebih tinggi tanpa kendala bahan baku. Kedepan, DPP KUM akan terus berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga hingga Idul Fitri tiba.
Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Salsa atas laporannya. Dan berita ketiga datang dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan driver ojek online Wonosobo bersama Yayasan Jagat Tunas Bumi Jatubu menanam 10.000 bibit pohon di kawasan Telaga Menjer. Silakan reporter Pelangi dengan laporannya. Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, ratusan driver ojek online di Wonosobo bersama Yayasan Jagat Tunas Bumi atau Jatubu menanam 10.000 bibit pohon di kawasan Telaga Menjer. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya banjir dan longsor serta menjadikan Wonosobo semakin hijau. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 19 Januari itu diawali dengan konvoi driver ojek online dari pendopo Bupati. Kemudian rombongan melewati Jalan Baru Telogo Jengkol dan berakhir di Telaga Menjer. Ketua Umum Komunitas Driver Online Wonosobo Bersatu Afat Fauzi mengatakan penanaman 10.000 pohon ini berangkat dari keprihatinan dari bencana yang terjadi baik di Wonosobo maupun berbagai wilayah Indonesia. Utamanya karena banjir dan longsor yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan juga lingkungan. Ia menambahkan setidaknya terdapat 350 driver ojek online dari 4 aplikasi besar yang turut andil dalam penanaman pohon tersebut. Mereka ingin alam Wonosobo semakin lestari, tetap terjaga sehingga ke depan akan terus berkolaborasi dengan Jatabu untuk kegiatan yang sama. Sementara itu, Ketua Yayasan Jatubu Mantep Abdul Goni menjelaskan penanaman pohon ini bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi maupun longsor di seputar Telaga Menjer. Pihaknya menyiapkan 10.000 bibit kopi seperti yang diminta oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH setempat. Jatubu lanjut mantep berkomitmen untuk terus menghijaukan Wonosobo. Nantinya tak hanya menanam pohon kopi saja, melainkan juga jenis lain seperti kayu putih, kayu manis, gaharu maupun beringin. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Pelangi atas laporannya dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Giri
Girimanang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, mendengar Berita Indonesia Live dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Host Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 20 Januari 2026. Dan sebelum memasuki sesi ketiga, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi keynote speech WEF di Swiss. Berita akan disampaikan redaktur Aan Kasianto. Silahkan rekan Aan. Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato kunci atau keynote speech dalam acara World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026. Di laman resmi World Economic Forum, pidato khusus atau special address dari Presiden Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pukul 14 hingga pukul 14.30 waktu setempat. Dalam acara itu, Presiden Prabowo dijadwalkan berbagi panggung dengan Presiden dan CEO World Economic Forum Board Brands. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan di Jakarta pada minggu lalu. World Economic Forum merupakan pertemuan tingkat dunia yang rutin digelar tiap tahun sejak 1971 di Davos, Swiss. Forum ekonomi tersebut mempertemukan ahli, pakar, praktisi, ekonom, akademisi, dan pemimpin dunia dalam satu acara yang sama untuk berdialog membahas tantangan ekonomi masa kini dan proyeksi tantangan ekonomi ke depan. World Economic Forum selaku penyelenggara merupakan organisasi non-pemerintah dan think tank yang berpusat di Cologne, Geneva, Swiss. Dalam World Economic Forum tahun ini, pemimpin negara lainnya yang juga menyampaikan pidato secara khusus antara lain adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri China, Presiden Mesir Abdel Fattah, Perdana Menteri Spanyol, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Argentina Javier Milei, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Sebelum melawat ke Davos, Presiden Prabowo berkunjung lebih dulu ke London, Inggris. Presiden Prabowo pada minggu siang telah bertolak ke London dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya di sesi ketiga Berita Indonesia Live datang dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Bupati ingatkan pentingnya bekal iman di era AI. Silakan Norma Rizka Puspaning Ratri dengan laporannya. Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Peringatan Isra Mi'raj Muhammad SAW 1447 Hijriah, Bupati Tanah Laut menekankan pentingnya bekal iman di era AI. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan hikmat. Dalam rangkaian acara tersebut diisi dengan peresmian Mushola Nur Rahmat, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Senin 19 Januari 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menekankan tema relevan antara hikmah Isra Mi'raj dengan tantangan zaman modern. Beliau menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, menjadi tantangan tersendiri bagi umat, khususnya dalam membina generasi muda. Ia mengucapkan bahwa mengingati prosesi Isra Mi'raj, perkembangan teknologi menjadi tantangan bagaimana anak-anak ke depan dapat terus menguatkan iman dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut.
Bupati secara khusus menyoroti kekhawatiran yang timbul di kalangan Muslim seiring dengan maraknya penggunaan AI. Ia mengingatkan bahwa perkembangan AI dapat membuat orang Muslim menjadi was-was apabila anak-anak tidak dibekali pemaknaan agama yang kuat seperti nilai-nilai dalam Isra Miraj, mereka akan mudah mempercayai konten atau artikel yang menyimpang yang dibuat oleh AI. Oleh karena itu, peringatan ini diharapkan dapat memberikan kekuatan dan pemantapan iman bagi seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diwujudkan dalam semangat kerja yang positif. Momen istimewa dalam acara tersebut adalah peresmian musola Sekretariat Daerah yang diberi nama Nur Rahmat. Pemberian nama tersebut dimaknai sebagai harapan untuk menumbuhkan suasana penuh cahaya dan juga kasih sayang antara sesama ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Beliau juga berharap musola yang baru diresmikan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk mengisi berbagai kajian keagamaan, terutama pada bulan suci Ramadan nanti. Peresmian musola ditandai dengan pengguntingan pita melati dan penandatanganan prasasti. Acara berlangsung lancar dan penuh hikmat, menguatkan solidaritas dan spiritualitas keluarga. LPPL Radio Tuntang Padang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Reporter Normariska Puspaningratri melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Normariska atas laporannya. Selanjutnya berita terakhir akan disampaikan RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pemkab Temanggung mengalokasikan 300 juta rupiah untuk pelatihan keterampilan. Silakan reporter Bima Prasetya laporannya. Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan 300 juta untuk pelatihan keterampilan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tahun ini mengalokasikan 300 juta bersumber dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHJHT untuk 6 paket program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas. Kepala Dinperinaker Kabupaten Temanggung, Ibu Sri Endang Praptiningsih menyampaikan 6 paket program pelatihan tersebut meliputi keterampilan las, kuliner, sablon, servis kendaraan bermotor, pelatihan mebel, dan pertanian hidroponik. Pelatihan pertanian hidroponik ini untuk mendukung visi dan misi Bupati Temanggung. Ia menjelaskan anggaran program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas tahun ini berkurang dari 600 juta tahun lalu menjadi 300 juta tahun ini. Anggaran ini berkurang karena sebagian DBHJHT tahun ini digunakan untuk pembangunan pagar keliling di lokasi pabrik rokok bersama UMKM. Ia mengatakan dengan anggaran yang ada masih bisa melaksanakan 6 paket keterampilan, sedangkan 4 paket lainnya sementara tidak dilakukan, yakni meliputi pelatihan kecantikan, menjahit, barista, dan pelatihan bahasa untuk pemandu wisata. Namun, dari APBN tahun ini pihaknya mendapat 5 paket pelatihan keterampilan, yakni menjahit pakaian dewasa, perkantoran, las, servis sepeda motor, dan pembuatan roti, serta kue dengan total anggaran 392 juta. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya atas informasinya. Pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 20 Januari 2026. Saya Rina Arpitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari
Ratusan pewarta profesional mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada AI eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya.